Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman tadi udah ngikutin mediasi. Kami udah selesai mediasi. Saya diwakili ada 5 orang ya tadi ya. Dan mereka juga ada 3 orang, para lawyer dan kita para lawyer dan staf saya. Ada 1 hakim mediator. Ditanya tadi apa sih persoalannya? Ini kan ada juga pidana, betul? Ada pidananya. Di situ kita dibilang ada pemerasan, tapi saya bisa buktikan tidak pernah ada pemerasan dari awal dari persoalan ini. Justru yang ada itu adalah sebuah kesepakatan di mana ada seseorang ingin memberikan sesuatu, dibilang 5 miliar ditawar 4 miliar dan dibagi 2 kali dengan cara pembayaran 4 miliar, 2 miliar dan 2 miliar. Dan itu dalam rentang waktu 1 tahun, November ke November, itu yang saya sampaikan. Dan kami menganggap bahwa dalam proses belum terlaksananya perjanjian tiba-tiba diputuskan dengan cara melaporkan ke kantor polisi. Itulah yang saya sampaikan kepada hakim mediator. Hakim mediator bilang bagaimana caranya mendatangkan Nikita. Gampang, karena Nikita pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 Nikita dan Ismail Marzuki harus ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk diperiksa sebagai terdakwa. Saya minta waktu untuk sidang mediasi berikutnya tanggal 24 hari Selasa, tapi pihak daripada tergugat karena ada keperluan di mana dia harus menyerahkan dokumen kepada penyidik, ada kepada penyelidik di Indang, di Treskrimsus Polda Metro Jaya terkait dengan laporan atau korban 4 orang terkait dengan skincare. Jadi akhirnya mereka tidak bisa untuk sidang tanggal 24 karena mereka harus hadir di Polda Metro Jaya, yakni tergugat 1 RJ tidak bisa hadir karena harus di Polda Metro Jaya pada hari Selasa dengan membawa dokumen terkait dengan persoalan skincare yang mengakibatkan dugaan ada korban 4 orang yang diduga ada kaitannya dengan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan dan dugaan melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Itu saya sampaikan sehingga tadi diputuskan akan dipertemukan pada tanggal 1 Juli 2025 pada harinya tetap Selasa. Pada hari Selasa akan dipertemukan kembali untuk persidangan tersebut di mana Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki harus hadir dan tergugat 1, tergugat juga wajib hadir pada tanggal 1 Juli. Kami pun juga dimintakan saran supaya mengajukan usulan proposal perdamaian dan sebagainya. Nanti kita lihat. Yang jelas seharusnya hari Selasa ini kita bisa bertemu lagi dengan para pihak, dengan prinsipal, tapi karena mereka harus melengkapi dokumen-dokumen terkait dengan laporan korban 4 orang yang ada di Indak di Treskrimsus, maka mereka minta waktu tanggal 1 Juli 2025. Seperti itulah prosesnya dan keputusannya akhirnya ditunda untuk mediasi pada tanggal 1 Juli 2025. Seperti itu. Berarti dua-duanya hadir ya Bang? Harus hadir, seharusnya hadir karena Nikita itu kan wajib hadir karena dia harus dihadirkan untuk perkara pidana. Makanya saya minta supaya harinya sama untuk memudahkan daripada saya berkirim surat lagi meminta adanya penetapan dari pengadilan. Jadi sekaligus Nikita datang untuk menghadiri sebagai terdakwa, sekaligus dia bisa hadir sebagai prinsipal dalam perkara perdata Wan Prestasi. Seperti itu. Bang, ini terkait sidang perdatanya gimana nih Bang? Ya ini yang saya jelaskan tadi. Tadi pihak majelis masih memberikan waktu lagi. Ya, jadi majelis tadi menyarankan semua, jadi dia minta supaya pihak datang. Saya bilang gampang, sepanjang sidangnya hari Selasa. Karena di dalam perkara pidana sudah dijadwal sidangnya hari Selasa, maka tanggal 24 sidang pertama pembacaan dakwaan, sidang berikutnya itu adalah eksepsi dari kami, berarti tanggal 1 Juli. Nah di situ nanti akan dipertemukan dan saya akan meminta waktu supaya Nikita bisa hadir lebih pagi supaya bisa bertemu dengan mereka. Karena yang penting untuk bertemu dan dipertemukan itu adalah Ismail Marzuki dengan tergugat 1. Karena mereka yang berkomunikasi, mereka yang membuat kesepakatan, mereka yang berbicara angka 5 miliar, mereka yang berbicara ditawar 4 miliar, mereka juga yang menawar lagi dibagi 2 pembayarannya 2 miliar dan 2 miliar. Itulah yang namanya kesepakatan. Seandainya dan itu adalah perjanjian. Bang, seandainya dari pihak dari RG-nya sendiri tidak hadir, itu gimana sih Bang? Ini kan jangan hadir, Bang. berandai-andai kalau hukum. Ya gimana kalau RG-nya nggak hadir gimana? Jadi kalau tanggal 1 tidak datang tanyakan. Bang, tadi kalau untuk proposal perdamaian sendiri itu
Ya belum ada kita buat, baru diusulkan. Jadi memang aturannya seperti itu. Jadi setiap mediasi itu kedua belah pihak akan mengajukan usulan. Abang sendiri katanya sudah mengajukan proposal perdamaian apa, Bang? Disuruh ajukan proposal. Nanti kita lihat proposal itu biasanya terkait dengan usulan kita untuk penyelesaian masalah seperti apa. Ya saya pasti terkait dengan gugatan kami yang 100 miliar. Pasti terkait dengan gugatan kami yang 4 miliar. Itu pasti tidak akan lari dari sana. Bang, abangnya abang sudah Sidang pidananya sendiri, Bang, mungkin panitia udah mulai bisa dihadirkan kan di sidang perdananya sendiri. Wajib, bukan bisa, wajib. Tidak akan terjadi sidang kalau Nikita tidak hadir. Pasti saya keberatan. Wajib datang Nikita dan Ismail Marzuki, dan pembacaan dakwaan harus dihadiri dihadiri Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki di hadapan persidangan, di hadapan majelis hakim, dan itu wajib. Hari Selasa tanggal 24 saya minta teman-teman hadir semua. Insya Allah Nikita lebih pagi mungkin ya bisa hadir dan Anda bisa berkomunikasi. Bang, sidang perdata ini dinilai adalah modus oleh pihak FB. Bagaimana pendapat Abang? Tanya sama yang bicara ya. Karena saya sudah daftar perkara dan itu adalah perkara gugatan Wan Prestasi. Kecuali gugatannya tidak ada. Anda tanya sama dia. Bang, kesepakatannya ada hitam di atas putih, Bang? Kan sudah dijawab. Kesepakatan itu bisa lisan, bisa tertulis. Dan itu terkait dengan pembuktian. Pembuktiannya bukan hari ini. Hari ini adalah membahas mediasi. Ada lagi? Bang, optimis apa sih Bang nih sidang apa Prestasi bakal kita menang ini? Insya Allah. Doain saja. Karena kami punya saksi kunci, kami punya bukti kunci yang kami akan sampaikan. Dan Anda semua kan sudah lihat, mendengar di media sosial. Bagaimana komunikasi itu antara seseorang dengan seseorang. Anda kan tahu semua. Apa sih komunikasinya di situ? izin Bang depan Bang. Seperti itu. Jadi komunikasi itu sudah ada dan beredar, dan itu adalah bagian dari proses pembuktian. Jadi tatkala seseorang menawar sesuatu itu adalah kesepakatan, Pak. Ya, Anda misalnya Anda mau ngasih HP ini, saya tidak mau, saya minta HP satunya, itu kesepakatan namanya. Artinya Bukan. Bang, kalau 100 miliar itu nggak dibayarin sama TNI gimana? Ya kita lihatlah nanti. Yang penting kan kita ajukan saja. Apakah dia sanggup tidak sanggup ya kita lihat. Yang jelas gugatan 100 miliar itu karena kita menilai sosok yang dirugikan adalah seorang artis yang bernama Nikita Mirzani. Terlalu kecil dia menuntut 100 miliar. Dengan reputasi dia. Harus bisa lebih besar lagi, tapi kan Niki bilang udah 100 cukup. Udah biar dia semampu dia nanti bayarnya seperti apa. Bang, berarti nanti ditemukan dulu Ismail dengan dokter. Harus diketemukan, bukan wajib diketemukan sesuai peraturan Mahkamah Agung. Ismail Marzuki Nikita wajib ketemu dengan tergugat satu, wajib. Kita yang harus keluar. Komunikasi awal dia ya Bang? Ya, karena yang komunikasi awal dan diwajibkan, tadi hakim bilang yang perlu datang itu bukan Anda, yang perlu datang adalah mereka. Cuma karena Nikita ada di tahanan, saya minta waktu Selasa. Selasa tidak bisa karena mereka harus melengkapi dokumen terkait dengan laporan 4 orang yang menjadi korban dugaan tindak pidana melanggar Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Saya juga hari ini dan mungkin akan dalam waktu dekat, mohon dibantu teman-teman media, saya akan mencari ya ketua atau kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Saya dapat informasi itu yang akan membidangi para konsumen-konsumen atau rakyat yang bermasalah dengan produk-produk. Artinya bukan hanya produk kosmetik, apa saja terkait dengan persoalan apa yang dibeli oleh konsumen. Nah, itu saya akan meminta mencari alamatnya di mana. Kami akan meminta perlindungan kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional. BKPN di Menteng Bang. Di Menteng, ya itu nanti. Anda jangan bilang Menteng, alamatnya di Menteng. Karena Menteng banyak, nanti saya bisa jalan-jalan nanti. Ada lagi yang mau ditanya sebelum tanggal 24, saya mohon teman-teman hadir, Nikita hadir, Ismail Marzuki hadir. Udah dipastikan pasti bakal hadir ya Bang? Wajib. Bukan lagi pasti, wajib. Karena tidak bisa dibacakan dakwaan tanpa kehadiran terdakwa langsung di persidangan. Oke? Oke Bang. Bang. Bang sudah menyurati beberapa Ya. pihak ya untuk kehadiran Nikita Mirzani ya Bang. Perdatanya tanggal 1 Juli itu mediasi. Ya, mediasi lagi 1 Juli harusnya Selasa nanti, karena Selasa mereka tidak bisa, ada keperluan katanya mau menyerahkan dokumen kepada penyelidik pada Indak di Treskrimsus Polda Metro Jaya. Ya kita sepakati kembali ke Selasa lagi tanggal 1 Juli. Dan itu insya Allah nih kita hadir ya. Tolong doanya semua teman-teman. Saya mohon maaf kalau ada sesuatu yang salah ya. Sidang pidana 24 ya Bang? Tanggal Sidang 24, jam Juli. 24 biasanya itu di atas jam 10 ke atas. Tapi
Kalau Nikita datang lebih pagi ya mungkin, tapi biasanya proses sidang pidana itu pasti agak siang. Karena harus membawa tahanan dari tempat penahanan ya, biasanya. Bang, kabarnya abang sudah menyurati beberapa pihak untuk kehadiran Nikita Mirzani ya di sidang. Maksudnya beberapa pihak itu Datang sama. hari ini bang. Untuk Sidang kehadiran perizinan. nanti di sidang 24. Tanggal 24 ya teman-teman kan sudah mendengarkan. Saya berharap dari teman-teman bisa menyampaikan, mohon disupport supaya datang. Satu hal yang terpenting, tanggal 24 itu kunci dari masalah ini. Ada tidaknya tindak pidana pemerasan tanggal 24 nanti akan terungkap. Oke? Selama ini saya sudah nyatakan tidak pernah ada tindak pidana pemerasan. Semua akan terungkap, terbukti pada saat proses pembacaan dakwaan tanggal 24. Oke? Itu yang paling penting ya.